Saya cuma sini deh, kamu kenalkan ini seorang pria dengan pakaian kostum Bali, terus menjelaskan ini Pak Wedastre dari Bali, dia ini ketua PMI, DPD PMI Bali. Oh ya, saya tahu PMI. Terus saya kan mencari-cari ya di pertemuan itu, pertemuan doa, apakah ada ketua-ketua PMI, DPD, DPD, DPC, PMI yang hadir. Kiranya nggak ada loh. Suasana di tahun 70 itu, kejadian tragedi yang terjadi seperti Arya sebutkan itu memang sangat mengerikan dan menyedihkan. Itu kenapa Bung Karno tuh kalau ketemu saya itu udah 2 kali menangis terseduh-seduh karena tragedi yang terjadi akan kudeta tersebut. Banyak sekali terbunuh, jenderalnya terbunuh, menteri-menterinya dibunuh tanpa pengadilan, rakyatnya hancur, bunuh-membunuh. Jadi memang betul-betul yang sangat tragis, mengerikan dan menyedihkan. Mengapa Bung Karno menangis terseduh-seduh? Sudah terbayang bahwa hancur ini Indonesia. Tapi kenapa beliau bertahan, tidak mau ada perlawanan? Karena jangan sampai Indonesia ini betul-betul jadi berantakan, pecah. Bertahan dan beliau ikhlas, rela untuk mundur, menyerahkan kepercayaan kepada presiden selanjutnya. Nah, jadi suasana di dari tahun 65 sampai 71 pada waktu itu acaranya, bayangkan saya 6 tahun itu masih mencekam seluruh pengurus PMI tiarap. Nggak ada yang berani datang, hanya seorang tokoh Bali. Maka kalau ada yang bilang Pak Wedastre itu pemberani, itu buktinya nggak ada. Tokoh PMI cuma dari Bali, yang dari Jawa Timur aja mana ya gitu loh. Ya rumah sendiri juga memang juga pimpinan DPC di Blitar, DPC NI tiarap, takut karena tidak juga menjadi kenyataan. Tidak hanya PKI yang dibunuh, ada kaum marhain gitu yang juga dari PNI. Itu saya dengar info juga termasuk di daerah lain ya, bukan mungkin di Bali juga, tapi di Sumatera ataupun di Jawa itu juga mengalami seperti PKI gitu. PKI kan pokoknya kalau Soekarno dan komunis, kekuatan Soekarno itu dilemahkan lah. Dan itu Pak Wedastre membawa rombongan kesenian, gamelan sama penari-penari. Terima kasih sekali kepada almarhum dan kepada keluarga untuk hari ini. Itu walaupun saya masih 19 tahun, 20 tahun, saya tetap catat, saya ingat. Jadi catatan saya bahwa kasihannya tidak semua orang jiwanya pemberani nyatanya. Walaupun kamu pemimpin PNI, kalau sudah ada
ancaman, ya mau nggak mau cari selamat, hanya untuk datang berdoa tabur bunga bagi pemimpin besarnya gitu, enggak. Tapi Pak Rodastre bawa rombongan tabuh dan penari di dalam perayaan haul pertama itu. Nah, itulah sebabnya. Kemudian itu lagi rentetan cerita nih, keluarga Rodastre memang militan dan terlihat berani gitu loh. Satu waktu itu catatan saya, Pak Rodastre memang tokoh Bali PNI yang berani. Terus satu waktu masih di waktu Presiden Soeharto berkuasa, ujuk-ujuk seorang putra Pak Rodastre, Sri namanya, mengakunya namanya Sri, dan sangat kagum cinta sama Bung Karno, datanglah mencari-cari saya, ya siapapun sebetulnya, tapi akhirnya ketemu saya. Kemudian ya untuk melanjutkan perjuangan Marhenisme lah, itu ya, bagaimana supaya Bali ini lebih semarak Marhenismenya. Ya, kemudian kita menjadi teman seperjuangan. Ya Sri, teman seperjuangan, dia sangat militan membuat acara-acara, dan saya pun hadir dan mulai berkunjung ke Bali. Nah, kemudian perjalanannya setelah Sri ini yang juga tokoh Marhenis yang senior daripada Arya ini kan teman anak saya. Satu waktu dikenalkan oleh anak saya, Pak Undra. Ma, ini kenalin anak temanku, Arya. Katanya Mama kenal sama bapaknya, Pak Rodastre. Oh iya, ya oke. Ya ingat. Terus akhirnya kita ya nggak seberkelanjutan ya, sama teman anak saya kan, ngapain gaul sama saya gitu. Terus satu waktu di PNI Bali ini agak kepemimpinan PNI udah mulai goyah, kurang bisa lah memimpin partai. Terus ibu ini kan otak, siapa ya orang Bali yang bisa melanjutkan lagi kepemimpinan untuk PNI. Terus ibu ingat Arya, karena dia kan anaknya Pak Rodastre. Dan saya udah lihat Sri juga militan cerdas. Terus Arya ini yang masih junior, tapi saya berkeyakinan walaupun dia junior, dia pasti dia punya bakat seperti bapaknya gitu. Ibu harapkan gitu. Dan gitulah kemudian dengan kemampuan ibu gitu, ibu bimbing dan ibu bina apa saja yang harus dilakukan untuk menjadi pemimpin Partai Nasional Indonesia, terutama ya baca ilmu sosial politiknya Bung Karno untuk lebih mengenal. Dan ternyata yang keduanya ini adalah menjadi manusia Bali, tokoh-tokoh Bali yang membanggakan. Bukan dong. Ibu sangat bangga karena Sri dengan militansinya tetap hadir dan militan. Begitu pula Arya dengan lika-liku perjuangannya, dengan tetap setia pada PNI, akhirnya berhasil menjadi DPD RI. Dan semoga ibu selalu doa kamu bisa
tetap lebih naik kelas, nanti bisa memimpin Bali. Apakah itu jadi wagub, apakah kemudian nanti menjadi gubernur? Setuju? Ya itulah harapan Ibu untuk hari ini. Semoga Astungkara bisa terlaksana dan terwujud. Dan terima kasih lagi kepada keluarga Wadaste yang nggak bisa Ibu lupakan. Terima kasih, terima kasih. Ibu tutup ya, karena masih ada acara lagi. Santai. Acara dilanjutkan dengan pemukulan gong oleh Kanjeng Ibu Diah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri sebagai tanda diresmikannya